Selamat pagi sidang Tuhan pada hari Minggu ini, tertanggal 9 Januari tahun 2022. Bersama-sama kita adalah siaran online ini melalui YouTube. Shalom, goedemorgen iedereen. Op deze zondag 9 januari 2022, waarin u deze uitzending kunt volgen, online dienst, via YouTube. Voor de Jemaat Moordrecht, maar voor ieder die wil volgen. Siaran ini untuk Gereja Injil Maluku Bethelkerk di Moordrecht, tapi juga untuk siapa saja yang mau mengikuti siaran ini melalui YouTube. Marilah bersama-sama kita mulai. Laat ons beginnen. Onze hoop is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet laat varen de werken zijner handen en die trouw is tot in eeuwigheid. Pertolongan kami pada jam kebaktian kudus ini. Itulah dengan nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak tinggalkan perbuatan tangan-tangannya di dalam kami. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is met ons. Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan daripada pengantaran dan kuasa Roh Kudus. Amin. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita mohon akan Roh Kudus. Voordat wij tot de schriftlezing komen, die zal worden voorgelezen door een diaken, zullen wij vragen om de verlichting van de geest. Kita berdoa untuk mohon akan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah beserta dengan kami pada tahun baru ini, tahun 2022. Bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan, tua-tua agama, hamba Tuhan, kami boleh melakukan siaran ini melalui YouTube online. Melainkan firman Tuhan harus diberitakan hari Minggu ini, apalagi hari Minggu yang kedua daripada tahun baru ini 2022. Kiranya Tuhan beserta dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, mereka yang sakit, apalagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ditugaskan untuk mengerjakan akan hari Minggu ini, pun juga untuk Regio Zuid-Holland Zuid, tetapi untuk semua orang yang mau menaruh telinga pada firman Tuhan. Berikan kepada pelayanmu akan Rohmu yang kudus, dan sahutilah doa ini demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal. Amin.
Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 3, 15 dan 16, dan 21 dan 22. Dan berbunyi demikian. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." De schriftlezing van vandaag is genomen uit Lucas 3, vers 15 en 16 en 21 en 22 en luidt als volgt. Het volk was vol verwachting en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zei tegen hen, "Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur." Heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hen neer. En er klonk een stem uit de hemel: "Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde." Tot zover de schriftlezing van vandaag. Sampai begitu jauh pembacaan Alkitab hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gemeente, lieve mensen. Kita sudah mendengarkan Injil Lukas 3, pasal 3 ayat 15 dan 16, serta ayat 21 dan ayat 22. We hebben zojuist aangehoord en gehoord Lucas 3 vers 15, 16 en de versen 21 en 22. Menurut rooster pembacaan ini biasanya tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun akan dibacakan.
Deze schriftlezing volgens de leesrooster van de kerken wordt ieder jaar voorgelezen. En het is natuurlijk een uitdaging om het over te brengen en het ook te actualiseren. Pun juga yang penting kita boleh bawakan secara aktual atau untuk saat ini, apalagi tahun 2022. Perkataan yang selalu kita boleh menaruh telinga supaya perkataannya akan tersimpan dalam hati kami. De woorden die tot ons toekomen, die wij in ons gehoor opnemen, mag het ook in onze harten aanlanden. Apalagi kita mendengar Yohanes atau Yahya Pembaptis yang ditugaskan untuk membaptiskan Tuhan Yesus, in het bijzonder Johannes de Doper, degene die voorzegd is dat hij de weg voorbereidt van de Heer. Hij zal ook werkelijk de weg voorbereiden door Yesus te dopen. Memang ia bersiap akan jalan untuk Tuhan dan ia melakukannya melalui baptisan daripada Tuhan Yesus. Banyak orang dari kaum Israel sangka Yohanes atau Yahya ini adalah Mesias. Di tanah Israel pada waktu itu mereka ada pengharapan dan kenantian daripada seseorang Mesias, juru selamat, yang membebaskan akan umat Israel daripada penindasan. De mensen dachten dat Johannes die Messias zou zijn die zou komen, door de woorden die hij overbrengt, en bijzonder ook dat hij misschien degene is die Israël zou bevrijden van de onderdrukking. Hoe zij geleden hebben. En de toekomst die voorzegd is door Yesaya. Apalagi juga akan masa depan yang sudah dinyatakan melalui Nabi Yesaya mengenai akan Mesias. Di antara mereka dari tungku Isai adalah satu raja daripada keturunan Daud yang nanti membebaskan akan kaum Israel ini. Raja damai, pengasih, dan sebagainya. Via de profeet Jesaja is al voorzegd dat er een Messias zou komen. En dat weten wij door de adventsteksten die wij mochten aanhoren middels en via het boek van de profeet Jesaja. Die de Messias ziet als de vredesvorst. Hij, degene, de geliefde die het volk zal bevrijden. De Messias die zal komen. Dus de mensen dachten dat Johannes degene zou zijn die de Messias zou zijn. Maar hij zegt, ik doop jullie met water, maar er is iemand die meer is en machtig is en meer waarde heeft dan ikzelf. Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa dan padaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. In kata lain, Yohanes ini atau Yahya ini menjelaskan akan tugasnya sebagai Yohanes Pembaptis, bukan sebagai Mesias, tetapi untuk menyediakan dan membuka akan jalan Tuhan terlebih Tuhan kita Yesus Christus. Wat hij hier zegt is dat hij alleen doopt met water, maar degene die na hem komt zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Als u dit hoort, dan zou u zich afvragen, riemen van zijn sandalen losmaken. Vroeger was het ook ten tijde van Johannes de Doper dat een slaaf de riemen van de sandalen losmaakt van zijn meester. Apalagi pada waktu Yohanes Pembaptis hidup, akan hamba atau budak beliat, ia membuka akan kasut atau tali kasut daripada tuannya. Dan ia
menyatakan bahwa ia tidak berkuasa untuk pun juga membuka akan tali kasut daripada Tuhan Yesus. Tentu ini sebagian daripada Lukas 3 ayat 15 dan 16. De versen 15 en 16 vormt een onderdeel van het hele hoofdstuk van Lucas 3. Lucas heeft een andere benadering dan de andere evangelisten. Of het dan Mattheus, Markus of Johannes is. Lukas adalah pendekatannya akan berbeda, berlainan sedikit daripada Injil Markus, Matius, dan Yohanes. Lukas yang pada sendirinya mementingkannya bahwa Roh Kudus adalah yang mengerjakan segala sesuatu. Lucas brengt vooral naar voren dat de Heilige Geest werkt bij de mensen en doordat Christus ook begiftigd is, gezegend is met de Heilige Geest, dan juga oleh karena Roh Kudus bekerja di Tuhan Yesus dan dikuasai dengan Roh Kudus. Tentu banyak orang tanya dan timbul pertanyaan, siapa ya Messias? Veel mensen vragen zich af, is hij werkelijk de Messias? Maar hij geeft duidelijk aan dat hij alleen de wegvoorbereider is. Yahya hanya menyatakan, aku saja bersedia untuk Tuhan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Nadat heel veel mensen gedoopt waren en de Heer Jezus ook, kwam er een stem uit de hemel. De hemel werd geopend. De Heilige Geest daalde in de gedaante van een duif op hem neer en er klonk een stem uit de hemel. Je bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang ku kasihi, kepadamulah aku berkenan. Kalau Roh Kudus turun dengan rupanya burung merpati ke atasnya, itu kita juga mendengar akan merpati yang pada waktu Nuh di bahteranya melihat tanah yang baru, di mana burung merpati datang dengan sedaun dalam mulutnya. Bijzonder wanneer wij dit horen, dat de Heilige Geest naar beneden kwam, in de gedaante, in de gestalte van een duif, herinneren wij Noach in zijn ark. Toen er nieuw land was en een duif terugkwam met een takje, met een olijftakje. Itu berarti kalau merpati turun, Roh Kudus turun sebagai merpati, ada pengharapan. Ada pengharapan yang baru yang datang di dalam dunia ini. Er is nieuwe hoop in deze wereld die gekomen is. En een stem die uit de hemel, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Ini anakku yang ku kasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan kita juga boleh mengasihi akan Tuhan jika kita mendengarkan suara Tuhan. Wanneer wij de stem van de Heer horen, is dat ook onze geliefde zoon, de zoon van God. Want in hem vinden wij vreugde. Wij hebben met de nieuwjaarsdag ook het woord van God aangehoord. En ook op 2 januari. Wie anders die gekomen is, brengt ons vreugde. Siapa yang selainnya daripada Tuhan yang membawa akan sukacita. Mengapa? Kita sudah mendengar Tuhan Yesus datang untuk membawa kehidupan yang kekal. We hebben al gehoord dat de Heer Jezus is gekomen om het eeuwig leven te brengen. Maar in hem vinden wij vreugde. Dalam Tuhan adalah sukacita. Atau dalam bahasa Melayu sini, kepadamulah aku berkenan. Allah Bapa katakan mengenai anaknya, in jou vind ik vreugde. God de Vader vindt vreugde in zijn Zoon. En hoe kunnen wij die vreugde terugvinden? Want heel veel mensen zijn de weg kwijt.
Heel veel mensen zijn de vreugde kwijt. Heel veel mensen zijn opnieuw met een zoektocht bezig. De Heer weer te kunnen hervinden. Ada banyak orang yang tidak dapat sukacita lagi. Mungkin sudah jauh daripada atau jauhkan diri daripada Tuhan. Bagaimana kita akan kita berkenan kepada Tuhan? Bagaimana kita dapat sukacita dalam Tuhan? Hoe kunnen wij weer die vreugde hervinden? En daarmee hoe kunnen wij onszelf terugvinden en hervinden? Maar door de kennismaking met de Heer Jezus vinden wij vreugde. Oleh karena kita mengenal Tuhan, kita dapat dalamnya, kita berkenan kepadanya, kita bersukacita di dalamnya, kita sebenarnya juga berbangga. We zijn ook trots om in de Heer te geloven. Maar zoals ik al zei, heel veel mensen, ook al zijn we nu in 2022, zijn de weg kwijt. Kita hilang jalan. Apalagi di mana kita melihat dalam dunia sekarang ini, kita sudah masuk tahun 2022. Hari yang ke-9 ini, hari Minggu ini, kita melihat banyak-banyak hal yang berlaku dalam dunia ini. Wij zijn al op de 9e dag van de eerste maand januari van 2022. En er zijn dingen niet veranderd in deze wereld. Kunnen wij iets veranderen? Wij kunnen de wereld wel veranderen, maar meestal wordt er gezegd, wil je de wereld veranderen, begin bij jezelf, zeggen ze. Ja, dat doen we doen ons best, maar soms kom je ook tekort. Dunia ini, kalau kita mau memperbaiki dunia ini, mulai daripada dirimu sendiri. Biasanya kita gampang melihat orang lain atau keadaan lain atau situasi lain, itu sebetul. Tapi kita periksa kita pun diri sendiri. Meestal zeggen we dat is niet goed, dit is niet goed. Ach ja, die moet je niet hebben. Maar we kijken niet naar onszelf. Waar kunnen wij weer die vreugde weer hervinden? Want dat kan alleen in de Heer, in Christus. Wie anders kijkt niet naar verschillen tussen mensen. Siapa selainnya daripada Tuhan yang tidak membedakan manusia. Kalau satu pun kelakuan baik, yang lain tak baik atau tidak baik, Tuhan melihat hati-hati manusia. Als de een aardig is en de ander is niet aardig, ja, de Heer doorziet alles. Zou het ook zo zijn dat wij die vreugde kunnen terugvinden? Kita bisa dapat kembali berkenan kepada Tuhan. Kunnen we weer die vreugde terugvinden? Kunnen wij weer ook zeggen en belijden en blijven belijden. Dit is onze geliefde Zoon van God, Heer Yesus Kristus. Kita boleh dapat kembali berkenan kepada Tuhan. Inilah anak Allah kita yang sungguh-sungguh kita menyenangkan oleh karena Ia yang datang di dalam dunia ini. Dat onze harten weer vreugde vinden. Hij die gekomen is in deze wereld. Ja. Bagaimana kita boleh dapat Tuhan kembali? Natuurlijk. Het is altijd misschien een cliché om te zeggen, ja, dat is afhankelijk van je geloof, maar dat is ook zo. Itu juga tergantung daripada iman kita, percaya kita, kepercayaan kita, dan bagaimana kita tinggal kuat. Renungan-renungan yang lalu kita sudah mendengar mengenai iman dan percaya. Berpegang teguh. We hebben de afgelopen preken gehoord van de afgelopen dagen. Volhouden, volharden en in het geloof. Maar dat is ook zo. Want ieder mens is anders. Wij zijn geen eenheidsworsten. We denken niet hetzelfde. Ieder mens verschilt van elkaar, maar we hebben één weg, we hebben één doel. Manusia berbeda satu dengan lain, semua sama, tetapi kita ada satu tujuan. En itu tujuan, itu jalan menuju ke arah yang baik.
En dat is de weg naar Christus, naar een goede weg. Een mogelijkheid die geboden wordt door God. Salah satu kemungkinan jalan yang terbuka yang Tuhan berikan kepada kita yang manusia dapat memilih mau atau tidak mau. God geeft de mens de mogelijkheid om te kiezen, wil je of wil je niet. Wie wil geen vreugde vinden in de Heer Yesus Kristus onze Heer? Siapa tidak mau berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam Injil Lukas ini kita mendengar bahwa yang alasannya, yang dasarnya, yang fundament memang iman kita, tapi yang kita perlu untuk tahun baru ini juga itu Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam manusia supaya manusia buka pikiran. Omdat de Heilige Geest ook komt en we hebben de Heilige Geest nodig om weer die vreugde terug te vinden. Het blijft moeilijk. Soms kan het zo zijn dat je twijfelt met jezelf, misschien met je gezondheid. Je weet niet wat de toekomst gaat brengen. En dat woord horen we miljoenen keren, corona. Hoe zal het zich aflopen? Komt er een kentering, ja of nee? Los daarvan, klinkt misschien tegenstrijdig, los daarvan blijven wij vreugde vinden in Kristus. Terlepas daripada situasi pada keadaan sekarang, bahwa tidak pasti apa terjadi melalui ini corona yang kita sudah juta-juta kali sudah mendengar itu perkataan, tetapi itu satu hal yang menjadi realitas. Dat wordt de werkelijkheid van alle dag. Maar wat ook voor ons de werkelijkheid is, de werkelijkheid van de vreugde in Christus via Gods woord. Realitas daripada kedatangan Tuhan melalui firman Tuhan, apalagi di mana kita dapat berkenan kepadanya, hanya melalui Tuhan kita Yesus Christus. Zo kunnen wij vreugde vinden alleen in Christus Jezus. Want deze geliefde Zoon heeft ons ook lief, zonder enige voorraad. Ini, ya Allah katakan suara daripada surga, ini anakku yang ku kasihi. Lain daripada tidak ada lain. Dit is zijn geliefde Zoon. Maar voor ons ook. Want wij mogen dat koesteren. Ook al weten we dat ons leven begrensd is. Ook al weten we dat ons leven beperkt is. Ook al weten wij dat wij worstelen met vragen over 2022. We weten niet wat er gaat gebeuren. We zeggen wel, we leggen het in Gods handen, maar het is ook onze verantwoordelijkheid om die koninkrijk van God een beetje zichtbaar te maken. Hoe doen we dat? Ik heb geen kant-en-klare oplossing, maar het enige wat we kunnen doen om voor God iets te kunnen betekenen en voor de ander iets te kunnen betekenen. En als je dat doet, dan kan je die vreugde terugvinden. En vraag om zijn geest, opdat zijn geest blijft werken. Ook in 2022. Johannes de Doper heeft de weg voorbereid. Mag de Heer onze weg voorbereiden, ook hier in 2022. Amen. Hidup
Mari kita mengucap syukur. Laat ons danken. Allah Bapa yang di surga, kami mohon akan Roh-Mu yang kudus untuk tahun baru ini 2022. Meskipun sudah 9 hari sudah kita mengalami, tetapi tentu ya Tuhan kami pedulikan akan Roh-Mu yang kudus untuk kami. Terdahulu untuk pelayan-pelayan Tuhan dan tua-tua agama yang hadir. Tentu kami juga doakan kami jemaat-Mu, orang tua-tua, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu. Kami doakan mereka yang sakit, cara apapun, mau oleh karena corona ini atau kesakitan yang lain-lain, melainkan Tuhan mengenal akan mereka, ya Tuhan menjamah akan tubuh mereka. Kami doakan juga ya Tuhan, saudara-saudara yang berduka cita, yang tercelup di udara duka cita. Kiranya Tuhan juga menjamah akan hati-hati mereka. Ya Tuhan juga mengasihi akan mereka dan menghiburkan akan mereka. Pun juga akan kami sebagai jemaat-Mu. Kami doakan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bestir sinode, bestir-bestir klasis, bestir-bestir pada majelis gereja, berbagai-bagai tim-tim koordinasi, sedangkan juga berbagai-bagai komisi, yang oleh karena corona ini tidak dapat menyelesaikan akan pekerjaan, tetapi oleh karena corona, tetapi Tuhan selalu berikan kepada kami akan Roh-Mu yang kudus. Kami doakan juga akan organisasi gerejawi daripada jemaat-Mu ini di sini. Pun juga kami doakan ya Tuhan akan anak-anak muda yang ada bervakansi pada saat ini. Pun juga saudara-saudara pada tempat-tempat pekerjaan. Saudara-saudara kami juga yang tidak ada kerja juga diperlukan untuk diberkati. Kami doakan juga segala organisasi masyarakat dan perjuangan supaya mereka kerja menurut kehendak-Mu dan juga menurut kehendak Tuhan yang selalu mengerjakan kebenaran dan kejujuran. Kami doakan akan apalagi korban persembahan kami, kolekta untuk tahun baru ini. Pun juga tahun yang lalu, berkatilah akan segala sesuatu akan perjalanan kehidupan kami supaya kami dapat dikasihi oleh tangan-Mu sendiri. Ya Tuhan, kami juga doakan akan saudara-saudara kami di tanah air dan juga di tanah perasingan. Bersama kami berusaha untuk meneruskan akan kepercayaan kami dan kami dapat sukacita dan kami dapat berkenan kepada anak-Mu yang Tuhan kasihi. Pun juga kami kasihi. Ya Tuhan, kami doakan juga kan seorang ibu yang sudah ditolong di rumah sakit. Ya Tuhan juga memenuhi akan tubuhnya dengan Roh-Mu yang kudus. Kami doakan juga salah satu hamba yang sampai saat ini belum atau mau ditolong, tetapi Tuhan beri kekuatan kepadanya. Dan juga kami doakan salah satu Nyora dalam keadaan kesehatan tubuhnya, dengan hamba Tuhan yang ada emeritus, tetapi Tuhan beri kekuatan kepadanya. Dan tiap-tiap orang yang ada sakit secara pegawai-pegawai atau hamba-hamba dan pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja-Mu. Kami doakan gereja-gereja yang lain-lain supaya kami berusaha untuk meneruskan akan nama Tuhan. Kami doakan mereka yang berulang tahun juga mereka diperlukan untuk diberkati. Akhirnya ya Tuhan, kami doakan dunia ini dalam segala penderitaan, mereka yang mengungsi, yang berlapar dan berdahaga, mereka yang mengalami pendidikan oleh karena kehidupan mereka berlainan daripada apa yang tuntut daripada pemerintah itu yang tidak memberi kebebasan, beserta dengan mereka dan hibur kalahkan mereka. Akhirnya ya Tuhan, kami doa-doa anak-Mu yang diajarkan bagi kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga demikian pun di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Akhirnya kita boleh menerimanya akan berkat Tuhan. Tot slot mag u de zegen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest zal met ons zijn. Vanaf vandaag tot in lengte van dagen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Allah yang kudus selalu beserta kita daripada saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. puji namamu dalam kekudusanmu, ku menyembahmu di dalam hadiratmu, nyata kuasamu di dalam hadiratmu, kau puaskan jiwaku.